Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang proses komunikasi data dalam jaringan. Dari kelompok saya terdiri dari 5 orang, yaitu Naila Walna Putri, Muhammad Zidan Baihaqi, Sumarni, dan yang terakhir Wildan Ali Bahtiar. Dan di sini teman saya yang bernama Zidan akan menjelaskan tentang proses komunikasi data. Proses komunikasi data adalah perpindahan data dari suatu sumber atau transmitter menuju suatu tujuan atau receiver yang melewati suatu media penghantar dalam bentuk bit-bit. Contoh proses komunikasi data adalah melakukan video konferensi melalui komputer. Suara dan video dalam video konferensi harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk kumpulan bit-bit sebelum memasuki media penghantaran untuk dikomunikasikan. Dalam komunikasi data, hal-hal yang harus diperhatikan adalah mengirim media dan penerima. Pengirim adalah orang yang bertindak sumbernya, media sebagai pengantaranya, dan penerima adalah server atau orang yang menampung data. Proses komunikasi data yang terjadi pada jaringan komputer dapat diuraikan sebagai berikut. A. Server mengirim sinyal informasi menuju klien melalui protokol encode. B. Komputer sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. C. Agar suatu perangkat dalam jaringan komputer dapat saling bertukar data, diperlukan suatu alat yang dapat berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. D. Setelah data sampai pada klien, informasi akan didekod kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. E. Informasi yang masuk ke receiver menggunakan protokol OSI atau TCP atau IP. Jenis operasi komunikasi data diantaranya sebagai berikut. 1. Data collection. Data dapat dikumpulkan dari beberapa tempat atau remote station, disimpan dalam memori pada dan waktu-waktu tertentu. Data tersebut akan diolah. Kedua, inquiry and response. Pemakai dapat mengakses langsung ke dalam file atau program. Data yang dikirimkan ke sistem komputer dapat langsung diproses dan hasilnya dapat segera diberikan. Bila pemakai melakukan dialog dengan komputer, maka sistem seperti ini disebut interaktif. Misalnya pembayaran telepon dan transaksi bank. Ketiga, storage and retrieval. Data yang sebelumnya disimpan dalam komputer dapat diambil sewaktu-waktu oleh pihak yang berkepentingan tanpa dibatasi jarak, misal email dan ATM. 4. Time sharing. Sejumlah pemakai dapat mengerjakan programnya secara bersama-sama. Setiap pemakai diberikan kesempatan untuk bekerja sama jangka waktu tertentu yang tetap besarnya. Setelah itu, pemakai lain akan diberikan kesempatan untuk menggunakannya, misalnya adalah aplikasi jaringan komputer yang berada di warnet. Kelima, remote job and try. Remote job and try akan mengirimkan program atau data untuk disimpan di server tempat data diproses. Program tersebut dikerjakan secara batch, yaitu diolah setelah gilirannya tiba. Misalnya adalah web application. Keenam, real-time data processing and processor control. Hasil proses dikehendaki dalam waktu yang sesuai dengan kepentingan proses tersebut atau real time, misalnya Google Maps. Data exchange among computers, pertukaran data berupa program, file, dan sebagainya antar sistem komputer. Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan komunikasi data pada jaringan komputer. 1. Kondisi kabel jaringan yang berkualitas buruk. 2. Terjadi kesalahan pada server. 3. Terjadi gangguan pada perangkat keras yang ringan seperti hub, switch, bridge, router, dan sebagainya. 2. Komunikasi data pada jaringan telepon. Telepon merupakan alat komunikasi jarak jauh melalui sinyal listrik yang biasanya berupa suara. Proses komunikasi data yang terjadi pada jaringan telepon kabel dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Kedua, mikrofon tersebut selanjutnya mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik yang kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Ketiga, dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Keempat, setelah sampai ke penerima, sinyal tersebut selanjutnya diubah lagi menjadi gelombang suara oleh speaker.
Berikut ini jenis signaling pada jaringan telepon. 1. Pembangunan atau pengawalan panggilan atau call organizing. Fungsinya sebagai berikut. A. Mendeteksi datangnya panggilan dari seorang pelanggan. B. Menyiapkan penerimaan pulsa pilih-pilih. C. Apabila terdeteksi oleh sentral, panggilan yang datang akan diprioritaskan. 2. Pembebasan atau clear forward. Fungsinya sebagai berikut. A. Mengirimkan sinyal untuk melepaskan sirkuit pelanggan di sentral yang melepaskan semua penyambungan di close point atau kanal bicara. B. Clear forward pada saluran terang, melepaskan seluruh penyambungan terang. 3. Jawaban atas panggilan atau call answer. Fungsinya sebagai berikut. A. Memberitahu pemanggil bahwa pelanggan tujuan siap untuk bicara. B. Memberitahu sentral bahwa perhitungan pulsa dapat dimulai atau handset sudah diangkat oleh tujuan. 4. Pengebalan atau ringer. Fungsinya sebagai berikut. A. Memberitahu pelanggan tujuan bahwa ada panggilannya yang masuk. B. Kepada pemanggil, sentral mengirimkan nada panggil atau ringback tone. 5. Nida sibuk atau basiton. Fungsinya adalah untuk memberitahukan bahwa sirkuit pelanggan atau terang sedang sibuk atau pelanggan tujuan sedang sibuk. 6. Nada pilih atau dialog tone. Fungsinya adalah memberitahukan pemanggil bahwa sentral telah siap menerima serangkaian dial pulsa dari pemanggil. 7. Dialing pulsa atau address signal. Fungsinya sebagai berikut. A. Dikirimkan dari sentral pemanggil ke sentral tertentu untuk menentukan pelanggan tujuan. B. Sentral akan menunggu sampai selang waktu tertentu untuk meyakinkan bahwa pemutaran nomor oleh pelanggan telah selesai. 8. Sinyal atau pulsa metering. Fungsinya adalah sinyal yang menggerakkan meter pulsa saat panggilan berlangsung. D. Network interface card atau NIC digunakan sebagai penghubung antar komputer dengan sebuah jaringan. Router berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. F. Switch digunakan untuk memproses informasi pada lapisan data link. G. Repeater digunakan untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan lalu memancarkan kembali pada segmen kabel yang lain. 2. Perangkat komunikasi data pada jaringan telepon. A. Headset. Headset adalah perangkat yang terdiri atas mikrofon dan speaker. B. Hawkswitch. Hawkswitch adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat pemutus sambungan jalur pelanggan ke sentral. C. Ringer. Ringer merupakan rangkaian penghasil sinyal elektromagnetik yang menghubungkan jalur sentral. D. Keypad. Keypad merupakan perangkat yang berisi beberapa tombol yang menghasilkan nada-nada DTMF. Digunakan untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan lalu memancarkan kembali pada segmen kabel yang lain. 2. Perangkat komunikasi data pada jaringan telepon. A. Headset. Headset adalah perangkat yang terdiri atas mikrofon dan speaker. B. Hawkswitch. Hawkswitch adalah perangkat yang digunakan sebagai tempat pemutus sambungan jalur pelanggan ke sentral. C. Ringer. Ringer merupakan rangkaian penghasil sinyal elektromagnetik yang menghubungkan jalur sentral. D. Keypad. Keypad merupakan perangkat yang berisi beberapa tombol yang menghasilkan nada-nada DTMF.